Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Rianugrah dengan NIM 2201109 dari jurusan Teknik Perminyakan kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum hukum Kirchhoff. Abstrak. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 sering disebut sebagai hukum titik cabang, yang artinya jumlah arus yang masuk suatu titik cabang serta dengan jumlah arus yang keluar titik cabang tersebut. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah beda potensial di antara kedua ujung setiap elemen dalam rangkaian tertutup adalah 0. Kata kunci: arus listrik, tegangan listrik, hambatan, beda potensial, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Pendahuluan. Hukum Kirchhoff yang dibuat oleh G.R. Kirchhoff di pertengahan abad 19 yang berguna dari hukum kekalan muatan dari energi hukum pertama Kirchhoff atau hukum titik cabang berdasarkan pada kekalan muatan. Dan kita telah menggunakannya untuk menurunkan hukum untuk resistor paralel. Hukum ini menyatakan bahwa pada setiap titik cabang, jumlah semua arus yang memasuki cabang harus sama dengan semua arus yang meninggalkan cabang tersebut. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatan dalam rangkaian seri dan paralel. Permasalahan dalam praktikum kali ini yaitu, yang pertama, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatan dalam rangkaian seri dan paralel. Dasar teori. Hukum 1 Kirchhoff disebut juga hukum simpul atau persimpangan yang berpengertian sebagai jumlah dari semua arus yang menuju sebuah simpul, yaitu persimpangan di mana 3 atau lebih sumber atau cabang pembawa arus terhubung. Harus sama dengan jumlah dari semua arus yang meninggalkan simpul tersebut. Jika kita menetapkan arus masuk sebagai positif dan arus keluar sebagai negatif, maka jumlah arus sama dengan 0 merupakan alternatif yang umum dari aturan tersebut. Arus selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melewati sebuah resistor. Bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu tegangan, beda potensial, pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Hukum Kirchhoff 2 ini menyatakan bahwa seperti pada gambar berikut ini. Hukum kedua Kirchhoff ini bisa diformulasikan menjadi sigma delta V sama dengan 0. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Kirchhoff Current Law. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan kata lain, sigma I sama dengan 0. Ini merupakan hukum kekekalan muatan. Lalu ada Kirchhoff Voltage Law, merupakan jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai sigma epsilon ditambah sigma IR atau sigma V sama dengan 0. Prosedur kerja pada praktikum kali ini. Yang pertama, start page simulation. Lalu pilih arus konvensional, pilih komponen rangkaian untuk membuat listrik. Klik on resistor, kemudian atur nilai masing-masing pada resistor. Lalu atur baterai pada bagian kiri dan kanan, lalu atur tegangannya. Klik voltmeter, drag untuk mengukur tegangan melalui resistor. Lalu klik ammeter, drag dan susun secara seri dengan resistor untuk mengukur nilai I. Lalu yang terakhir, cari nilai arus maksimum dan tegangan, lalu masukkan ke dalam tabel. Oke, di sini saya akan memperagakan apa yang saya praktikumkan kemarin. Pertama kita buka dulu simulasi pad-nya. Kita pilih yang lab. Nah, di sini kita buat dulu rangkaian listriknya. Mungkin saya akan percepat pada bagian ini. Nah, kurang lebih rangkaiannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih ammeter yang ada di tabel sebelah kanan ini, kita drag saja. Kemudian kita pasangkan ke setiap resistornya. Kita hubungkan menggunakan wire ini.
Nah, sudah jadi rangkaian listriknya. Di sini lalu kita akan atur yang dimana ini R1 itu ditetapkan di 1200 ohm. Nah, kemudian R2 di sini itu ditetapkan di 900, dan yang ini 600 ohm. R3-nya dan R3-nya ini 600 ohm. Kemudian epsilon 1 ini 1000 volt dan epsilon 2 400 volt. Nah, kemudian kita lihat biru-biru yang bergerak ini merupakan loopnya. Jadi yang di sebelah kiri ini loop 1 dan yang sebelah kanan ini loop 2. Loop 1 mengarah ke kiri dan loop kedua ini mengarah ke kanan putarannya. Kemudian drag voltmeter ini yang ada pada tabel kanan ini, kemudian kita letakkan yang hitam ini di sini dan ini di sini. Nah, lalu ini merupakan tegangan yang didapatkan dari resistor ini. Kita catat ke dalam tabel. Kita hitung dulu semuanya. Ini R2-nya, ini R1-nya, dan ini R3-nya. Nah, ini voltase pada R3. Kita catat ke dalam tabel, dan yang di current ini merupakan arusnya. Nah, ini kita catat di tabel I. Ini catat di tabel R. Itu saja yang kita praktikumkan. Kemudian langsung ke perhitungan manual menggunakan loops. Berikut merupakan dari tabel data perhitungan dan pengukuran dengan nilai epsilon 1 sama dengan 1000 dan epsilon 2 sama dengan 400. Dari tabel berikut, hasil pengukuran dan hasil perhitungan untuk R dan I-nya itu nilainya sama, terkecuali V-nya. V-nya itu hanya berbeda beberapa angka saja. Perhitungan di sini kita perhitungan menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, di mana hukum Kirchhoff 1 itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yang dimana sigma I masuk itu I1 ditambah I2 dan sigma I keluar itu I3. Lalu hukum Kirchhoff 2-nya itu sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, mula-mula kita menghitung dari loop pertama. Karena arah loopnya itu mengarah ke positif dari baterai, jadi epsilonnya itu positif ya. Jadi kita masukkan rumusnya, jadi epsilon 1 dikurang I1 dikali R1 dikurang I3 dikali R3. Kita masukkan angkanya. Nah, lalu didapatkan hasilnya yaitu min I1 kali 1200 dikurang I3 dikali 600 sama dengan min 1000. Itu merupakan persamaan 1. Lalu kita menghitung loop 2. Loop 2 ini sama seperti loop 1 tadi. Baterainya itu pergerakan dari loopnya itu mengarah ke positif. Jadi dirumuskan menjadi epsilon 2 dikurang I2 dikali R2 dikurang I3 dikali R3 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, jadi 400 dikurang I2 dikali 900 dikurang I3 dikali 600 sama dengan 0. Maka didapatkan hasilnya I2 dikali 900 dikurang I3 dikali 600 sama dengan min 400. Ini merupakan persamaan 2. Lalu yang ketiga, kita itu melakukan substitusi ya, menggunakan hukum Kirchhoff 1 tadi, yaitu I1 tambah I2 sama dengan I3 ke persamaan 1 dan 2. Kita mulai dari persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini yang I3-nya itu 600, jadi kita masukkan saja langsung 600 dikali I1 tambah I2. Jadi terdapat I1-nya ini ada 2, jadi bisa kita jumlahkan ke variabel yang sama ya. Seperti ini, I1-nya sama, jadi I1 dikali 1800. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 100 menjadi hasilnya 18 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 10. Ini merupakan persamaan 3. Lalu untuk yang keempat, kita lakukan hal yang sama lagi. Kita substitusi menggunakan hukum Kirchhoff 1 ke persamaan 1 dan 2. Kita lakukan pada persamaan 2. Sama seperti tadi, kita langsung saja masukkan yang I3 ini jadi 600 kali I1 tambah I2. Kita turunkan, baru kita jumlahkan ke variabel yang sama. Didapatkan hasilnya jadi I2 dikali 1500 ditambah I1 dikali 600 sama dengan 400. Kita sederhanakan lagi, bagi 100 menjadi 15 I2 ditambah 6 I1 sama dengan 4. Ini merupakan persamaan 4. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu kita melakukan eliminasi persamaan 3 dan 4. Nah, di eliminasi ini kita terserah kita mau samakan yang mana. Nah, di sini saya menyamakan variabel yang I1. Jadi yang di bawah ini 6I1 ini kita kali 3. Jadi didapat kita lakukan pengurangan pada
persamaan 3 dan 4 ini didapatkan min 39 I2 sama dengan min 2. Min 39 nya ini kita pindah ruas, min 2 per 3, min 39. Hasilnya itu jadi I2 itu sama dengan 0,05. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu substitusi I2 ke persamaan 4. Di sini kita bisa pilih ke persamaan 3 atau 4, dan di sini saya memilih ke persamaan 4. Nah, kita masukkan saja I2-nya itu sama dengan 0,05. Jadi di sini 15 dikali 0,05. Sudah didapatkan hasilnya, maka yang hasil dari substitusinya ini kita pindahkan ruas, jadi 4 dikurang 0,75, maka didapatkan hasilnya itu I1 sama dengan 0,54. Lalu tahapan selanjutnya untuk mencari I3 itu pakai hukum Kirchhoff 1 tadi, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Maka kita substitusikan saja I1 dan I2 nya ini, maka didapatkan hasilnya itu sama dengan I3 itu 0,59. Terakhir kita menghitung nilai V nya. Untuk menghitung nilai V itu menggunakan rumus I dikali R. Jadi tinggal dikalikan saja I yang kita dapatkan tadi dengan R nya. Kita substitusikan saja seperti ini, V1 sama dengan I1 kali R1. I1 tadi itu 0,54 dan R1 tadi itu 1200, kita kalikan, maka didapatkan hasilnya 648. Itu juga dengan V2 dan V3. V2 itu dapat hasil 45 dan V3 dapat hasil 354. Pembahasan. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan nilai I dan V. Didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan simulasi PET dan juga didapatkan dari proses perhitungan manual, di mana nilai resistansi diantaranya R1 sama dengan 1200, R2 900, dan R3 itu 600, serta epsilon 1 sama dengan 1000 dan epsilon 2 sama dengan 400. Berlakunya hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 dalam proses perhitungan manual. Dari hasil pengukuran PET, simulasi, dan perhitungan manual didapatkan perbedaan atau selisih nilai V. Kesimpulan. Data pengukuran dari simulasi PET dan data perhitungan manual yang menggunakan loops memiliki selisih nilai V yang sedikit, sedangkan nilai I keduanya sama. Lalu hukum Kirchhoff 1 dan 2 berlaku dalam proses perhitungan manual dalam mencari nilai I dan V, di mana hukum Kirchhoff 1 itu rumusnya I masuk sama dengan I keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, dan hukum Kirchhoff 2 itu sigma epsilon ditambah sigma V sama dengan 0. Saran. Yang pertama, pastikan untuk lebih teliti dalam melakukan praktikum pengambilan data dan perhitungan data. Lalu, diperlukan pemahaman yang cukup untuk perhitungan dengan benar. Yang ketiga, membaca dan memahami modul praktikum sehingga paham dalam melakukan praktikum. Sekian dari yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.